Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai reformasi. Tahap perkembangan Pancasila sebagai dasar negara menurut Kuento dalam 3 tahap, yaitu 1. Pada tahun 1945 sampai 1968 sebagai tahap politik. 2. Pada tahun 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Ketiga, pada tahun 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Dalam tahap ini, Pancasila sebagai dasar negara kembali diposisikan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Faktor terjadi reformasi. Yang pertama, politik. Banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan penjabat yang membuat rakyat tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru. Adanya keinginan untuk perubahan. Yang kedua, ekonomi. Terjadinya krisis moneter 1998. Yang ketiga, sosial. Banyak terjadinya kasus pelanggaran HAM, misalnya tragedi Trisakti yang banyak memakan korban mahasiswa yang menuntut reformasi. Yang keempat, hukum. Tidak adanya perlakuan yang adil dalam proses hukum di antara warga negara. Agenda reformasi. Melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menghapus dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Menegakkan supremasi hukum. Menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jalannya reformasi. Pada 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Pada 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. Pada 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Pada 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Pada 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. Pada 5 Mei 1998, terjadinya demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Pada 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang mendemonstrasi secara damai. Pada 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Dan pada 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, pukul 9:05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden Republik Indonesia ketiga. Kebijakan politik. 1. Pemilu bebas dan demokratis. 2. Otonomi daerah pada masa pemerintahan Habibie dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Kebijakan dan budaya. A. Program Jaringan Penyelamatan Sosial atau JPS. B. Berat subsidi untuk masyarakat. C. Dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera. D. Beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu. E. Program padat karya. Masa pemerintahan Megawati. Kebijakan politik multidimensional adalah adanya krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempit melanda Indonesia pada 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tata negara politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. 1. Sistem partai baru, kepartaian baru. 2. Sistem pemilu yang baru. 3. Pemilihan presiden
dan Wakil Presiden secara langsung. 4. Menerapkan mekanisme pergantian antara waktu atau rekal atau hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Kebijakan sosial dan budaya. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengatasan kemiskinan. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan Kartu Sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Masa pemerintahan Jokowi. 1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Ada 89 peraturan yang diubah dari 154, kata Jokowi. Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat industri nasional. 2. Mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta membangun infrastruktur masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.